Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saudara yang ada di Malaysia, senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua saat ini. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yosua 4 ayat yang ke-7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku Israel dan mengambil batu dari tengah sungai Yordan, di mana para imam menjejaknya. Tertulis, kemudian ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Batu-batu didirikan oleh Yosua di Gilgal sebagai tanda peringatan supaya keturunan Israel tahu bahwa Tuhanlah yang telah memimpin nenek moyang mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sehingga semua bangsa di dunia tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi oleh karena campur tangan Tuhan semata, Yosua dan umat Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Padahal aliran sungai Yordan itu sangat deras dan tidak mungkin untuk diseberangi. Itulah sebabnya sungai ini menjadi tempat perlindungan yang aman bagi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan dari serangan musuh. Karena mereka yakin bahwa musuh tidak akan mungkin bisa melewati sungai yang deras ini. Namun Alkitab menyatakan bahwa ketika kaki para imam pembawa tabut perjanjian menyentuh air sungai Yordan, secara ajaib sungai itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel pun melintasi dasar sungai yang menjadi kering. Bangsa Israel mengalami mukjizat yang luar biasa di sungai Yordan karena mereka mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, peristiwa menyeberangi sungai Yordan adalah suatu peristiwa besar bagi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Suatu bukti nyata bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Dan ini semakin menguatkan iman bangsa Israel. Karena itu, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu. Saudara, di dalam hidup kita saat ini, hal ini menegaskan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia ingin menunjukkan keperkasaannya, keajaibannya, dan perbuatan tangannya yang besar. Dan hal ini selalu membuat Daud teringat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pemazmur berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Inilah yang dilakukan Daud dalam hidupnya, saudara. Selalu mengingat perbuatan ajaib Tuhan yang pernah dia lihat dan rasakan. Demikian juga kita, saudara, harus selalu mengingat segala perbuatan ajaib Tuhan bagi kita, kebaikannya, pertolongannya. Sehingga saat kita mengalami kesesakan, penderitaan, kesulitan, kita ingat kita punya Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang kuat yang sanggup melakukan segala hal. Pemazmur berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hal ini menegaskan bahwa walaupun Daud mengalami ancaman yang luar biasa daripada musuh-musuhnya, baik ancaman dari luar maupun dari keluarganya sendiri, Daud selalu mengingat perbuatan besar yang dia alami, yaitu untuk meneguhkan imannya
bahwa Dia punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melepaskan dia dari tangan-tangan musuh. Demikian juga kita, saudara, saat kita menghadapi pergumulan, kesulitan, ancaman, kita harus menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang mampu melepaskan kita dari semua itu. Saudaraku, mari kita mengingat kembali perbuatan besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Bukankah Tuhan sudah pernah menolong kita, menyertai kita, memberkati kita? Maka, jikalau saat ini kita mengalami kesukaran, pergumulan, ancaman, jangan kita menjadi tawar hati, saudaraku. Tuhan yang sama yang pernah menolong kita, Dia juga yang akan menolong kita dengan tangannya yang kuat saat ini. Sebab firman-Nya berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk selalu mengingat perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami, sehingga iman kami semakin diteguhkan saat menghadapi pergumulan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan memiliki tangan kuat, Tuhan yang sangat berkuasa, sehingga hari demi hari kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun mereka berada, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami semua. Mereka yang di tempat pengungsian ya Tuhan, tolong mereka, hibur mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Dan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi permasalahan yang rumit dan cukup berat, menghadapi radikalisme, korupsi, terorisme, intoleransi di tengah masyarakat, menghadapi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal ya Tuhan, dan menjalankan aktivitas kami secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.